Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sendiri diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia, mulai dari bekerja, belajar, hingga mencari informasi dengan cepat. Namun, segala hal yang serba cepat tak selamanya menghasilkan keuntungan. Dengan adanya iptek, sifat dasar manusia yang tidak pernah puas dan selalu mengharapkan segala hal dengan instan semakin terasa justru dengan kemunculan iptek ini. Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menjalankan aksinya. Salah satunya adalah yang sedang trending topik baru-baru ini di Indonesia. Ya, penipuan para afiliator yang menawarkan investasi bodong judi berkedok trading. Penipuan saat ini tentunya jauh lebih modern dibandingkan zaman dahulu yang semuanya serba terbatas. Oknum-oknum yang menamakan dirinya afiliator ini mempromosikan judi berkedok trading. Mengapa disebut judi berkedok trading? Karena dalam binary, kita diharuskan menebak candlestick. Apakah akan naik atau turun? Metodenya sama dengan judi, hanya yang bedakan binary menggunakan perantara candlestick yang seolah-olah membuat trading binary sebagai sebuah platform trading. Namun nyatanya hal tersebut adalah judi. Para afiliator berkata bahwa hal ini legal dan sudah tercatat di Bapepti. Tapi nyatanya Bapepti sama sekali tidak pernah melegalkan segala macam bentuk aplikasi binary melantai di bursa trading Indonesia. Bahkan kantor Binomo sendiri tidak tahu di mana letak persis kantornya. Atau jangan-jangan di Indonesia tidak ada kantornya. Mekanisme kerja afiliator sendiri dikabarkan mendapatkan keuntungan 70 hingga 80% uang kekalahan korbannya di binary yang akhirnya masuk ke kantong para afiliator. Pekerjaan afiliator memang seperti itu. Ketika korbannya sudah ingin menyerah, para afiliator datang memberikan motivasi bak pahlawan bahwa jangan pernah menyerah untuk mencapai kesuksesan seperti yang dahulu saya lakukan. Dulu saya juga seperti kamu, tapi saya tidak menyerah dan akhirnya saya bisa sampai pada titik ini. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tempelkan, tanamkan di dalam diri kalian. Jangan pernah menyerah. Kalimat-kalimat manis seperti itu, para korban pun terpacu semangatnya untuk mengisi ulang tanpa mereka sadari mereka telah masuk ke dalam lubang setan judi binary. Indra Kents namanya, sosok pria yang memiliki nama asli Indra Kesuma ini terancam dimiskinkan karena dugaan kasus penipuan judi berkedok trading melalui platform Binomo. Di awal kemunculannya, pria ini sempat mencuri perhatian dari berbagai pihak karena konten-kontennya yang khas dan mencolok. Pria yang kerap memakai slogan, "Wah, murah banget!" hingga memamerkan kekayaannya di sosial media. Tak tanggung-tanggung, harta kekayaan Indra Kents ini diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar. 1 miliar? Wah, murah banget! Di Medan, Tangerang, dan berbagai macam apartemen di ibu kota, serta mobil-mobil super mewah mulai dari Lamborghini hingga Tesla, kabarnya akan ikut disita Bareskrim. Indra Kents yang semula memakai baju harga jutaan hingga ratusan juta rupiah, kini harus mengenakan rompi tahanan berwarna orange dan mendekam di balik jeruji besi. Selain Indra Kents, ada sosok lain yang juga crazy rich asal Bandung, yaitu Doni Salmanan, yang namanya mulai dikenal setelah ia pansos mendonasikan uang 1 miliar secara cuma-cuma kepada Reza Octavian saat sedang streaming game di platform YouTube. Doni Salmanan juga tak bisa kabur dari pencidukan Bareskrim. Berbeda dengan Indra Kents, Doni Salmanan bekerja sama dengan platform Cortex yang diperkirakan mendapatkan keuntungan 80% dari kerugian korbannya dalam melakukan trading di binary. Jika kasus ini dikaitkan dengan nilai-nilai 4 yang diajarkan di Loyola, maka tentu saja para afiliator seperti Indra Kents dan Doni Salmanan tidak memiliki hati nurani dan rasa kepedulian.
mereka pastinya sudah tahu bahwa ini merupakan judi dan sangat merugikan orang lain. Namun, mereka tetap menjalankan bisnis haramnya demi memperoleh keuntungan pribadi. Mereka juga bisa dikatakan tidak memiliki kepedulian, di mana mereka dengan terus-terusan mengeruk kerugian korbannya demi kekayaan pribadi yang mereka pamerkan di sosial media. Namun, apabila dikatakan mereka tidak kompeten, hal itu salah besar. Afiliator justru memiliki kompetensi yang tinggi karena mereka berhasil menipu puluhan ribu orang dengan perkataan manisnya. Bahkan sebelum sebutan afiliator booming, banyak yang menyebut mereka sebagai influencer dan panutan karena berhasil sukses di usia yang terbilang masih muda. Situasi yang terjadi dalam kasus ini adalah afiliator Indra Kents dan juga Doni Salmanan yang ditangkap akibat melakukan tindakan judi yang berkedok trading. Indra Kents dengan aplikasi Binomonya dan Doni Salmanan dengan aplikasi Quotex-nya. Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang termakan bujukan atau janji manis dari kedua afiliator ini. Kegiatan yang mereka lakukan adalah mengajak orang-orang untuk terjun dalam investasi bodong. Dan apa yang dilakukan oleh afiliator ini salah karena cara bekerja mereka yang ilegal dan dapat merugikan banyak orang. Para afiliator ini memang sudah seharusnya sejak awal bisa menggunakan hati nurani mereka untuk tidak melakukan tindakan ilegal ini karena merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Tapi apalah daya jika hawa nafsu akan kekayaan sudah melekat dalam diri mereka berdua. Segala tindakan mereka lakukan tanpa pikir panjang dan tanpa menggunakan hati nurani demi mendapat kekayaan dan kekayaan. Lalu pertanyaan juga bisa muncul adalah, mengapa mereka melakukan tindakan ilegal ini? Mengapa mereka menipu banyak orang? Jawabannya sudah terlihat dengan jelas sekali, yaitu adalah untuk mencari keuntungan dan kekayaan dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Bisa dibuktikan dengan para afiliator ini sering pamer barang-barang mewah mereka di sosial media. Sebenarnya mungkin mereka memiliki kemampuan dan keahlian dalam hal investasi. Tapi dalam konteks ini, kemampuan atau kompeten mereka jelas sekali digunakan untuk hal yang salah atau keliru. Mereka mungkin juga tidak peduli dengan nasib-nasib para korban tipuan mereka, karena mereka lebih mengutamakan keuntungan pribadi. Dan akhir-akhir ini juga kita bisa melihat berita-berita yang dipenuhi dengan penangkapan dari kedua afiliator ini, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Lalu bagaimana Indra Kents dan Doni Salmanan ini bisa ditangkap? Doni Salmanan ditangkap atas kasus penipuan melalui aplikasi Quotex. Sedangkan Indra Kents ditangkap karena melakukan tindak pidana judi online dan penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik atau penipuan perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Indra Kents sendiri ditetapkan menjadi tersangka pada 24 Februari 2022 dan Doni Salmanan sendiri sudah melakukan pemeriksaan di kantor polisi pada 8 Maret 2022 dan sekarang mereka berdua terancam hukuman pidana penjara. Dalam kasus ini, jika berada pada posisi afiliator, sudah seharusnya tidak melakukan tindakan-tindakan penipuan hanya demi keuntungan pribadi saja. Banyak sekali korban yang termakan oleh bujukan dan juga janji-janji manis dari sang afiliator. Para afiliator juga sudah seharusnya sadar diri sejak awal bahwa pekerjaan atau tindakan yang mereka lakukan ini memang berbahaya karena memang ilegal dan juga bisa merugikan banyak sekali orang. Lalu jika kita melihat gaya hidup dari para afiliator yang ditangkap baru-baru ini, gaya hidupnya sangatlah mewah seperti memamerkan mobil mewah, jam mewah, pakaian mahal, dan hal-hal lainnya yang mewah-mewah dan juga pasti harganya mahal. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak orang yang termakan ajakan dari sang afiliator dan berapa banyak juga uang orang-orang yang dicuri oleh sang afiliator. Lalu bagi orang-orang biasa juga sudah seharusnya tidak mudah termakan oleh godaan-godaan seperti itu. Sebelum melakukan investasi, pastikan dulu kejelasan investasi, media, dan hal-hal lainnya juga. Jika sudah terjun ke dalam hal ini, maka di awal ada kemungkinan besar merasa sangat senang dan nyaman karena bisa mendapat uang yang banyak dalam jumlah waktu yang cepat. Hal ini membuat akhirnya orang-orang menjadi rakus dan serakah dan ingin lebih terus, dan akhirnya kena tipu oleh sang afiliator. Maka dari itu sejak awal, orang-orang harus lebih pandai lagi dalam menggunakan akal budinya agar tidak terjerumus ke lebih dalam lagi yang berakibat
merugikan diri sendiri. Sesuatu yang didapat atau datang dengan cepat, maka hilangnya juga akan cepat. Sebagai kaum muda, kita harus bisa memaksimalkan kemampuan kita dalam berpikir dan menggunakan akal budi kita, agar tidak mudah terbujuk oleh ajakan-ajakan tidak jelas dari orang lain, karena bisa merugikan diri kita sendiri. Sebagai kaum muda juga dalam bekerja mencari uang, harus menggunakan cara-cara yang tepat dan legal. Jangan mudah termakan hawa nafsu akan kekayaan, dan pastinya juga jangan mengajak orang lain masuk ke dalam jurang yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Sekian analisis yang bisa kami berdua sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wah, murah banget. Wah, murah banget.